bagian proses tagihan ya, proses tagihan industri ya. Kalau industri ini reading schedule, jadi jadwal pembacaan meter. Kebetulan ini untuk yang bulan Januari. Jadi di sini ada warna-warna sesuai dengan prosesnya. Kalau Januari ini nanti akan ada pembacaan pertama itu cycle 1. Jadi billing kita itu ada 15 siklus, 15 cycle ya, pengelompokan berdasarkan wilayah ya, tepatnya wilayah. Ada 1, 2, 3 sampai 15. Ini nanti untuk jatuh temponya pun berbeda. Kita ada 3 jatuh tempo, tanggal 10, 15 dan 20 bulan berikutnya. Jadi cycle 1 sampai dengan 5 ini kita contohkan Januari ya 2025. Nanti jatuh tempo tagihannya itu adalah tanggal 10 bulan Februari. Kemudian untuk yang cycle 6 sampai 10 tanggal 15 Februari. Dan 11 sampai 20 11 sampai 15 jatuh tempo tanggal 20 Februari. Itu tiga tanggal jatuh tempo. Nah, kalau untuk baca ini nanti sebenarnya meter reading pun akan menjelaskan ya kayak gini nih. Ini yang bikin dari mereka. Ini pembacaan ya. Yang kuning itu ya Pak? Iya, yang kuning ini adalah pembacaan meter di lapangan. Pembacaan meter di lapangan. Kalau yang sebelum ini warna apa nih? Oranye Pak. Oranye ya. Ini proses data baca mereka ya, itu ke sistem, ke handheld. Kalau dulu kan pakai alat khusus ya, handheld, ada bawa printer. Kalau sekarang sih pakai handphone berarti. Jadi namanya aplikasi Metron, diinstal di handphone. Jadi mereka nanti akan baca via handphone online gitu. Itu bacanya foto gitu Pak? Iya, di foto. Jadi di teknisnya nanti di meter reading ya. Iya. Itu nanti ada data pelanggan, data baca, mereka pilih satu, kemudian di foto meternya, di input standnya, di foto rumahnya, kayak gitulah. Properti dan stand meter itu. Terus masuk ke Bapak? Itu nanti, jadi mereka nanti menyelesaikan dulu di tanggal 1 ini. Untuk yang domestik ya, mungkin gambaran umum aja sebenarnya. Kalau domestik nanti harusnya di sana dijelaskannya. Jadi untuk gambaran umum nanti tanggal 9 ini kan mereka baca, kemudian intinya dibaca semua di lapangan. Nanti ketika mereka sudah membaca semua tutup, itu akan mereka kirim ke sistem yang server Metron sini gitu. Jadi pada tanggal 10-nya nih kita yang cycle 1 ini adalah first read, tanggal 1 first read, tanggal 10-nya ini second read. Jadi pembacaan kedua, misalnya tanggal 1 ini ada yang skip, tidak terbaca, nanti akan turun lagi nih tanggal 10, itu dibaca lagi. Dikasih kompensasi waktu. Iya, betul. Satunya gitu ya. Jadi intinya mereka mau nggak mau harus dapat stand meter di lapangan, gitu. Nanti kalau misalnya sudah dapat semua, ini pada tanggal 11 nih yang warna Merah, coklat. Coklat. Itu akan ada proses main bill. Yang tadi diinfokan Mbak Melpa itu nanti Pak Sandi yang proses dari meter reading. Mereka akan naikkan datanya itu ke CCNB. CCNB ini udah pernah lihat sistem CCNB ini? Belum ya. Jadi ini namanya CCNB. Dari Metron nanti mereka akan naikkan ke CNB. Itu yang bantu proses IT ya tetap. Jadi yang running IT. Nah nanti yang naik ke sini adalah yang hitam ini nih. Jadi ini adalah reading yang dibaca oleh charter di lapangan. Nih. Oh yang meter itu. Meter read ini. Nah, nanti ketika sudah ada flag hitam ini berarti reading. Kemudian akan muncul ini proses perhitungan tagihan di sistem juga, di sistem begini. Nanti akan muncul. Kalau sebelum ini udah komplit ya, udah jadi tagihan. Sebelum komplit ini warnanya putih. Nah ini yang nanti akan direkon sama Pak Sandi. Jadi Pak Sandi akan mengecek kesesuaian dari hasil baca meter dengan jumlah tagihan yang diproses sesuai atau tidak. Dari standnya, kemudian rekubikasinya, dari rupiahnya, itu nanti akan dicek gitu. Kalau nanti sudah dicek, dilaporkan, nanti IT akan running untuk komplit.
untuk komplit. Itu gambaran umumnya aja kalau untuk teknis nanti Pak Sandi ya. Ya, Nah, sekarang kalau di saya di industri itu karena kondisinya awalnya dibaca manual, itu yang baca tetap charter dan ada juga sebagian dengan oleh key account-nya. Jadi untuk pelanggan-pelanggan besar, pelanggan-pelanggan khusus itu langsung dibaca oleh salesnya, key account eksekutifnya. Pembacaannya itu menggunakan berita acara pembacaan meter, kertas lah biasa ya. BPM. Kemudian tetap difoto, standar difoto, dan nanti hasil bacanya itu akan diisikan di berita acara pembacaan. Itu nanti Totalizernya Pak. stand meternya. Stand meter. Stand meternya itu nanti ditandatangani oleh yang pembacanya juga si pelanggan industrinya gitu. Jadi masih manual sifatnya. Untuk tanggalnya Pak? Kalau Ada di situ ada detail dari nomor seri meter, kemudian tanggal, stand meternya kayak gitu. Jam bacanya pun ada, harus diisikan. Nah nanti si charter ataupun key account eksekutif yang baca itu dia akan mengkompil atau di sini nih dia akan memasukkan di sini. Jadi ini ada hasil baca meter yang sudah dilakukan oleh charter dan key account. Nah, makasih Pak. ini fotometernya ya. Fotometernya. Oh ini yang industri Pak. Yang industri. Jadi satu-satu. Selain industri pun ada ini nih yang dibaca ke ikon. Ya, pelanggan-pelanggan sama, mekanismenya sama. Intinya mereka membaca secara manual, difoto, kemudian diisikan di dalam berita acaranya. Nanti ketika sudah dikompil di sini, ini nanti yang menginput ke CCNB yang seperti ini nih. Kalau domestik kan dia pakai sistem pakai batch. Kalau industri ini di input manual satu-satu gitu. Setelah BA-nya selesai. Iya, setelah diterima di sini. Terima sini. Itu nanti yang input dari meter reading di bawah ada 2 orang, Pak Solin dan Pak Kabul yang input. Nanti kalau sudah ada flag hitam ini, ya bagian saya di sini yang proses untuk generate bill-nya yang di ini nih. Kan ini ada meter read, bill, payment. Nah, ini barisannya di sini. Jadilah tagihan nanti. Tetap dari saya pun melakukan proses pengecekan baik dari fotometer, kemudian inputan yang mereka input itu harus dicocokkan juga. Khawatirnya kan namanya manual, human error, inputnya salah, kemudian saya ngikutin salah juga, ya kesana salah semua gitu. Tetap harus ada double check. Kemudian kalau untuk industri ini tarif, sebenarnya sistem kita ini udah dijelasin tarif. Udah sempet sih waktu Sempet ya? pemaparan in class. Oh iya, kalau kita kan tarifnya ini sebenarnya sistem CNB adalah progresif ya, jadi per 10 meter kubik. Ini 0 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, kemudian 21 dan seterusnya. Nah, ini untuk industri tarifnya ini 17.872. Flat ya Pak berarti. Ya, kalau untuk sistem bloknya sebenarnya progresif, cuma karena sama tiap blok ya biar dikatakan flat lah. Ya gitu. Industri rata-rata untuk meternya sih dari 1 in ke atas ya, paling gede ada 8 in untuk bak water. Kemudian tiap size meter itu ada minimum penggunaan ya, minimum charge. Udah pernah dengar? Abonemen itu. Bukan abonemen, minimum charge. Kalau nah, kalau ini abonemen ada tersendiri, kemudian minimum charge ada tersendiri. Nah, kalau abonemen itu yang saya pahami ini tiap pelanggan beda-beda ya, tergantung golongan tarif. Ini nanti digunakan untuk biaya perawatan jaringan ataupun meter, misalnya kalau rusak karena alami gitu. Kalau minimum charge ini adalah minimum penggunaan yang ditagihkan ke pelanggan sesuai dengan size meter atau dengan sesuai kesepakatan perjanjian. Kalau untuk industri itu sudah ada SK-nya. Size meter 1 in itu minimum charge-nya 30 meter kubik. Jadi misalnya
penggunaan di bawah itu, misalnya 15 kubik, tetap dia akan dikenakan 30 meter kubik. Gitu. Itu untuk yang 1 in. Untuk 1 in, kemudian untuk yang 2 in 60, kemudian ke atas 90. Jadi sesuai dengan size meter sebentar saya cari. Pengalinya 30 per 30 ya Pak berarti. 30 meter kubik ya. Yang in-nya. Mana ya? Minimum charge. Udah lama nggak buka-buka beginian. Tarif penyesuaian. Nah ini yang domestik setengah in 5 kubik. Kalau domestik berkembang ya, enggak, sekarang ada yang 10, ada yang 15, tergantung dari program marketingnya gitu. Wacana sih jadi 10 ya semua, sekarang masih ada yang 5, masih ada. Jadi ini untuk yang industri 1 in 30, 1,5 40, 2 in 60, sampai 8 in 240 meter kubik. Ini kalau mengikuti sesuai dengan ukuran size meter. Tapi ada juga pelanggan yang ketika dia daftar ada kesepakatan khusus dengan marketingnya. Itu bisa kadang ada yang 1 in bisa bincasnya 200, tergantung kesepakatan. Jadi biasanya mereka mengenakan itu karena contoh si pelanggan ini harusnya ada biaya jaringan nih yang dikenakan, tapi dia nggak mau kena biaya jaringan. Jadi makanya dialihkan ke bincas gitu. Tergantung biaya jaringan tuh ke industri aja Pak berarti. Biaya jaringan domestik pun ada perumahan yang dikenakan. Oh masuknya ke komponen billing tapi. Komponen ya, tapi itu akan ditagihkan pertama kali pada saat pendaftaran. Oh pertama kali aja. Kalau untuk industri ya. Jadi kalau industri sekarang mekanismenya dia kalau mau dipasang harus lunas dulu pembayarannya. Kalau dulu sempat ada cicil. Jadi ada yang masuk tagihan. Jadi tiap bulan dia akan ada, selain water ada juga cicilan instalasinya ada. Kalau sekarang udah nggak ada. Jadi full harus dilunasin dulu. Ada kesepakatan kalau nggak mau bayar biaya jaringan itu dinaikin, minimum charge-nya dinaikin sampai 200 tadi Pak. Ada yang 200. Yang masih berjalan ada siapa ya? Kalau inch meter itu maksudnya ukuran pipa Pak atau? Iya, sebenarnya sih ukuran pipanya par ya kalau inch meter itu. Ukuran pipanya. Inch meter. Ukuran meterannya, dia ukuran keluarnya. Outnya. Ukuran out si water itu. Ya, pipa keluarnya. Pipa SL-nya. Iya, pipa sambungan ke pelanggannya. Kalau dihitung pipa yang setengah ini pipanya itu 3/4. Oh gitu. Jadi ukuran out meterannya nggak ada sih kan? Ya, ukuran keluarnya lah. Iya. Gitu. Terus apa lagi ya? Nah, kalau industri misalnya saya sudah bikin tagihan begini, jadi tagihan nanti akan saya print berupa layout. Apanya? Komponen billing Di industri. Iya. Di industri sama aja ya, sama domestik. Ada abonemen, kemudian materai ini kalau tagihan di atas 5 juta. Kalau dulu kan di atas berapa ya? 3.000 tuh di atas. Lupa saya. Jadi sekarang 5 juta itu akan kena materai 10.000. Kemudian bincas dan juga biaya air. Dikalikan kubikasi, dikalikan tarif. Oh, ini biaya kalau bincas itu apa yang dibayarkan? Bincas itu yang tadi, yang ketentuan misalnya. Oh itu beda sama pemakaian air ya? Beda. Jadi kalau misalnya
Pincas 30 kubik, pemakaiannya ada 15 kubik. 15 kubiknya dikalikan tarif, sisanya 15 tetap dikalikan tarif. Cuma bloknya sesuai dengan pulpen nggak ya? Jadi gini, ini mana tadi tarif ya? Leaflet. Perasaan udah buka brosur tadi. Contoh industri ya, kalau misalnya dia pemakaian katakan 15 kubik, jadi 10 kubik yang beda aja ya, biar ketahuan bedanya nih. Iya. 15 kubik yang R2 contoh rumah tangga nih. Pincas, tapi nggak ada yang di atas 20 pincasnya ya. Contoh ini mah R2 pincasnya adalah 30 kubik. R2 contoh. Dia penggunanya cuma 15 kubik. Nanti yang 10 kubik pertama nih kan ada penggunaan 15 kubik. 10 kubik kali 4.840. Yang 5 kubiknya dikalikan ini 5716. Sisanya kan ada 15 kubik. 15. Iya. Itu nanti akan dikalikan ini 5. Yang sisa 10-nya dikalikan 6.000. Gitu. Intinya dia harus memenuhi 30 kubik. Kalau lewat dari 30 kubik ya kali tarifnya aja 10 dan lebihnya gitu. Kalau industri kan flat, misalnya pemakaian 15 kubik ya 15 kubiknya kali tarif, sisanya 15 kubiknya ya kali tarif ini juga. Oh, kali 2 ini ya, Pak? Gimana? Bingung ya? Masih bingung sih. Kirain tadi tuh misalnya minimum charge-nya itu 30 kubik untuk pipa saluin. Iya. Berarti kalaupun dia pemakaiannya cuma 15, dia harus bayar sejumlah 30 di, Yap. di harga ini gitu. Iya benar, konsepnya begitu benar. Ketika kondisi tarifnya flat ya, karena kan Tarifnya flat. saya maksudnya ngejelasin ini biar ada gambaran pembagiannya. Tapi kalau yang domestik tadi juga ada kan ya, yang 5 ya, Iya 5 kubik. 5 kubik. Industri domestik ada yang berapa paling gede ya? Ada 15 kubik. Contoh 15 kubik berarti kalau misalnya dia mincas 15 kubik nih. Mincas minimum penggunaan. Dia pakai 10 doang. Berarti 10-nya kali ini, sisanya kan 5 nggak memenuhi nih. Tetap dikali ini 5-nya. Oh, Gitu. aku ngejar misal 30 tadi ngejar yang sampai 30 ya. Iya. Analogi kan saya kesini karena buat bisa ngebedain gitu. Kalau industri kan 30 benar, tapi kan ini flat jadi agak susah untuk ngebedainnya nanti. Jadi kalau tadi 30, 10-nya dikali ini, 5 dikali ini kan masih sisa 15, 5 sisanya ini, 10 sisanya ini. Betul. Bentar ya. Ya Mbak. Apa? Enggak langsung invoice bisa langsung. Coba nggak ada proforma tadi. Apa gini? Iya Aku langsung ada invoice. 35. Iya Yang cuma mana di input 30. dulu. Kamu yang mana? Misal aku 35 yang R2. Iya nggak apa. Min charge lu berapa? In charge 30. Min charge 30. Pemakaian 35. Ya, yang inputnya siapa? Berarti langsung dikaliin ini atau Itu siapa yang Kali- yang udah di input? kali ini Di sana di kali admin, ini di- terus gimana saya apa? 15 kali ini gitu. Jadi, apa langsung kali ini semua ya? Gue jadi ada pertanyaan. Min charge itu kalau misal kayak pemakaian Udah di input di sini datanya di CNB. makanya 35 minimal 30. Ya iya itu Nanti dulu langsung dikali ini proses apa proses. perlu dikalikan bawahnya. Kalau itu langsung deh. Iya nggak masalah. Langsung karena kan udah ngelebihin. Kalau Ngelebihin sekarang kan minimum,
Iya, di nggak kena CNB mincat sekarang kan atau itu masih langsung kena di mincat? invoice, nggak ada proforma. Harusnya enggak ya. Jadi otomatis kalau memang harus invoice berarti harus diinput dulu datanya ke CNB. Oh, oh. Pakainya udah 35 ya udah langsung kaliin kan Si lebih atau ya. Yang Iya itu mincat. si siapa di bawah biasanya? Padela. Heeh. Invoice-nya dari saya. Ya saya mau bikin invoice kan nggak ada datanya, nggak tahu. Iya. nggak ada minimum pokoknya udah lebih target. Oh enggak sekarang kan Kalau misal 119 ini gimana cara? Ada ya masih sekarang bingung baca. dilengkapin datanya nanti dikasih ke Padela buat diinput. Oh, Heeh. ini ada contoh penghitungan. Iya, iya. Kalau lihat dulu. Iya, untuk industri yang memang membutuhkan cepat invoice-nya. Kan nggak semua kan. Ada juga yang cuma pakai DAB dia bayar. Iya. Iya, iya. Mau apa? Apa tadi Pi? Lu mau nanya apa Mau Pi? konfirmasi Pak. Ya. Misal pemakaian minimal 30, Mm-mm. saya R2, pemakaian aslinya Enggak, tadi mah itu aja sih analogi buat biar ngebedain gampang. aja. Sebenarnya kalau untuk R2 itu nggak ada yang 30. Jadi untuk yang industri itu yang di atas paling besar tuh residen itu cuma 15 mincasnya. Misalnya si Luffy Oh, pakai contoh aja Iya, silakan. Misalnya saya mincasnya 15, Mm-mm. saya pakai 20 misalnya. Mm-mm. Itu berarti langsung pakai Langsung kali tarif biasa. 6.000 ini ya Pak? Pemakaiannya 20. Iya, pemakaian 20. Enggak nyampe. yang ini. Kan blok 3. Ini 0 sampai 10 kubik kali ini. 11 sampai 20 kali ini. Kan pemakaian belum nyampe 21 kan? Cuma 20 kubik aja. Berarti enggak ketak kali ke sini. Jadi kali ini 10 kubik, ini 10 kubik gitu. Oh gitu jadi. Kecuali misalnya pemakaian 25, ini 10 kali 10, ini kali 5 gitu. Tapi kalau misal udah melebihi mincas itu berarti nggak ada biaya mincas lagi ya Pak? Enggak ada pemakaian aktual berarti. Jadi gitu penagihannya tuh bukannya kita udah pakai 15 berarti langsung pakai yang ini karena ini range 11 sampai 20 bukan ya Pak? Berarti pemakaian kita dari 0 sampai 10 itu dikenakan yang ini, Mm-mm. sisa 5-nya kena yang ini gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Untuk per bulan ya, per bulan. Ya. Tadi Bulan- di bayangan saya tuh kalau misalnya kita pakai 15 berarti kita pakai range yang ini gitu. Oh enggak, bukan. Iya, Bukan kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu ya. Ya kan tiap bulan nanti tetap sama prosesnya. Bulan depan kan misalnya pakai 15 lagi, ya tetap dari awal 0 sampai ini. Pemakaian ya, bukan stand meter pemakaiannya. Oke. Kalau pembayaran ini pembayaran pemasangannya ya Pak? Ya itu NC sambungan. Untuk yang setengah in. Kalau untuk industri Pak pembacaannya kan manual, Mm-mm. pakai BAPM. Mm-mm. Itu penentuan pembacaan tanggalnya Tetap dari katoknya itu kalau utamanya ini dari meter reading, tetap kita ngejadwalnya pakai ini. ngejar siklus ini. Cuma kalau industri kan karena manual, dia tergantung ke ikonnya. Misalnya ada yang ingin dipundurkan atau dimajukan, itu ya mereka yang menentukan, mengusulkan ke meter reading. Misalnya Mayura udah dari awal kerjasama tanggal cut off itu tiap tanggal 1 jam sekian gitu, Enggak ngikutin ini. ngikutin ini. Mm-mm. Jadi tiap bulan nggak mungkin sama tanggal bacaannya, beda-beda. Gitu. Sesuai reading ini. Reading ini pun tiap bulan nggak bakalan harus mulai dari tanggal 9 nggak.
bisa dimaju di sini, bisa di sini gitu. Tapi yang tanggal 9 tuh kayak udah harus ada gitu Pak, atau bagaimana? Udah harus ada readingnya. Iya, harusnya memang untuk industri ya lebih fleksibel sebenarnya kalau untuk industri, karena dia manual. Tapi intinya tetap di tanggal 1 ini harus sudah dibaca. Tapi walaupun misalnya tanggal 1 nggak bisa kebaca, ya bisa besoknya gitu. Tapi kadang ada industri yang memang misalnya mau liburan itu tidak terbaca, misalnya sampai dengan 3 hari, ya itu nanti biasanya akan diestimasi karena tidak terbaca. 3 bulan terakhir itu. Ya, maksudnya penggunaan rata-rata 3 bulan itu ya diestimasi karena tidak terbaca gitu. Tapi jarang sih kalau industri, biasanya mereka dari charternya kalau misalnya tidak terbaca atau dikunci, ada biasanya kan dari Kiekonya punya nomor PSC-nya, mereka nomor telepon PSC-nya, nanti security-nya bisa bukain pintunya gitu supaya bisa terbaca. Tapi ada juga yang memang benar-benar tidak bisa diakses, ya diestimasi gitu. Oh, jadi pembacaan si industri ini bisa mundur, bisa maju gitu ya? Iya. Tergantung dari kondisi lapangan, tergantung dari si keekonnya. Kalau dulu tuh saya kan sebelumnya di MBJ Pak. Saya tuh tugasnya tiap tanggal 1 itu cut off-nya tuh. Jadi tiap Buat baca meter sama pakai BPM juga manual. Jadi baca tiap tanggal 1 cut off-nya tanggal 1 jam 10, misalnya Januari untuk pembacaan yang Desember. Pembacaan terakhir kan di Desember tanggal 1 jam 10 itu. Nanti di Januari tanggal 1 jam 10 juga kita baca meter sama-sama dengan PDAM. Nah, selisih dari pencatatan yang tanggal 1 ke tanggal 1 itu. Tapi Iya. karena udah ditentuin tiap tanggal 1, jadi kan kita tahu periodenya tuh selama 1 to 1 gitu. Oh iya, Nah, paham. kalau fleksibel kayak gitu saya bingung tuh. Iya, karena begini, di sini kan di sana ada target nggak volume? Ada di KPI ada sales volume. Target volume ada, tapi tetap nggak berubah tanggalnya. Nggak berubah. Gimana ngejarnya? Ya makanya KPI-nya merah terus. Oh iya, kalau di sini biasanya gitu, mereka buat target volume tanggal segini belum sampai volumenya, mundurin baca gitu target volume. Target volume dari perusahaannya industri itu Ya, target volume ini kita ya Aetra KPI-nya begini. Bapaknya sedih. gitu. Ya kadang kalau dari billing ngeselin juga ya, kita mau proses ini belum ada bacaannya gitu. Kalau untuk domestik dia nggak bisa nih dimundur-mundurin 1 pelanggan 2 pelanggan, nggak bisa dia karena kan pakai batch. Jadi istilahnya bergerombol harus 1 batch ya running semua gitu, nggak bisa tunggu Saya ditelepon. Oh, silakan. Kalau industri kan manual, ya dia di antara 30 pelanggan misalnya ada pelanggan besar 3 yang mau dimundurkan, itu ya bisa aja kayak gitu. Fleksibel, sama si PIC-nya. Iya. Jadi nggak ada cut off yang pasti dari misalnya penggunaan dari tanggal 1 sampai tanggal 1 bulan berikutnya, itu nggak. Ini sesuai dengan schedule dan ada kemungkinan bisa untuk dimundurkan. Yang penting dalam range cycle ini. 1 bulan ini ya. Nah, kalau pembagian cycle sendiri Pak, kan ada 15 nih. Berdasarkan apa? Itu wilayah, berdasarkan Wilayah. Sekarang kan charternya ada 2. Si charter yang baca ini nih, selain sama keekonnya ada 2. Dia dibagi 2, ada wilayah Cikupa sama Pasar Kemis. Jadi 2 wilayahnya pun ini dalam satu cycle, ada wilayah Cikupa, ada wilayah Pasar Kemis gitu. Jadi biasanya mereka mengelompokkan berdasarkan area yang berdekatan, sama kayak domestik juga, satu perumahan 1 cycle masuknya, tetangganya 1 cycle gitu. Berarti pembagiannya lebih ke map reading nanti ya Pak? Iya, map reading, nanti teknisnya map reading yang tahu gitu. Paling yang misalnya ingin dibaca per tanggal itu ada sih pelanggannya khusus, pelanggan khusus gitu. Lu mau foto ini? Foto ini? Foto
mau dikirim aja Pak ya nih Ah boleh. Pak Adam tadi ya. Iya boleh Pak. Terus schedule yang ini asalnya dari meter reading. Schedule. Apa lagi yang ditanyakan? Nah, kalau ini lanjut dulu bentar ya. Kalau sudah jadi bill, tadi kan saya info untuk di print dicetak. Iya. Nanti dicetak menjadi file invoice berupa file PDF. Ini contohnya nih. Nah kayak gini. Ini tarikan dari sistem. Nanti saya print PDF. Kemudian nah jadi begini nih. Ya. Nah kalau sudah begini nanti saya kirim satu-satu ke pelanggannya. Gitu. Kirim ke pelanggan. By email. Terus ACC pembayarannya saya juga tahu, maksudnya kayak mereka udah membayar. Oh kalau itu tetap saya ikut monitoring juga. Kalau untuk alokasi pembayaran lebih ke collection ya, nanti tim collection ada Batika yang alokasi. Ada juga kan enggak di sini kan udah bisa via EPP juga, jadi sama kayak domestik pembayar bisa di EPP. Berarti dari sistem semisal kayak udah nyetak ini berarti udah kecatat tuh, udah bikin bill. Udah bikin bill, jadi udah bisa dibayar pelanggan di external payment point ataupun dia bisa biasanya transfer atau melalui virtual account gitu. Maksudnya di sistemnya yang tadi Ya yang di sini. CCNB. Ya intinya kalau di sini sudah terflag, udah ada ini, ya udah. oh, langsung masuk ya. Tadi. Tinggal nanti ditarik reportnya, laporan main billnya, laporkan ke atasan. 800 Ya nggak terlalu banyak sih, ada. banyak tuh. Agak-agak sih. Iya. Lumayan. Yang bikin repot manualnya doang sebenarnya. Kalau pelanggannya ya segini 800-an ya, 850. Ini yang size meter di atas Satu. yang ke atas ya. Itu keluar bill yang PDF tadi tuh. Bapak belas. Iya. Ada sistem ngeblasnya gimana Pak? Email satu-satu. Satu. Email biasa satu-satu. 800. Pelanggan itu di Ya kan nggak sehari langsung 800. Iya dulu. Siklus. Kan siklus pun ada yang 30, ada yang 50, ada yang 70, ada yang 80 gitu, tergantung wilayahnya. Siklus yang tadi nih, yang ini siklus satu, cycle lah ya. Cycle 1, 2, 3 ini. Jadi komposisi jumlah pelanggannya beda-beda. Misal di satu tuh bisa berapa ya? Coba. Kalau di siklus itu pelanggan mendaftar sendiri di siklus yang terbuka gitu Pak? Enggak, itu dari yang menentukan meter reading. Meter reading menentukan berdasarkan tadi wilayah, ya wilayah rata-rata sih. Nah, dikit-dikit kan, tuh 47, 46, 87, ini ada 99. Iya. Bikin satu-satu. Gitu. jadi Tapi tuh generate bill-nya mah otomatis kan Pak? Yang tadi. Kalau generate bill. Enggak, sendiri satu-satu gini, manual. Saya generate satu-satu. Ini mau saya contohin generate-nya. Jadi mah gampang. Ini contoh misalnya Januari nih si pelanggan ini dibaca ya. Mandala. Bulan kemarin kan 72. Jadi ini proses yang dilakukan di bawah nih meter reading. Tanggal berapa nih? Tanggal 6. Ya, masuk sekolah ya.
tanggal 6/01/2025 dibaca sama siapa lah, net reading misalnya 80 katakan 80 itu apa Pak? stannya. Oke. Nah ini jadi begini, ini yang dilakukan oleh net reading di bawah, dia input berdasarkan stand di lapangan, contoh ya 80 meter kubik. Nah, kalau sudah ada ini baru nanti bagian saya untuk proses pembuatan tagihannya sesuai dengan cut-off tanggal bacanya ya. Nah nanti muncullah tagihan. Begitu abonemen Mincas, dia kena Mincas kan tadi kan cuma pakai 8 doang gitu. Ini waternya 8 kubik ini, bisa kita lihat. 8 kali tarif. Gitu nanti saya komplit, kemudian kalau sudah komplit baru kayak tadi proses untuk buat layout tagihannya dikirim ke pelanggan kayak gitu. Terus seperti itu kalau untuk industri. Mau bertanya Pak, Ah, kalau silakan. bagian ini tuh untuk industri atau untuk pelanggan biasanya? Yang mana ini? Yang bikin keseluruhan Semua ini ya. Ini billing collection ini. oh semua ya? Iya. Kalau bedanya pembacaan materi sama second read itu apa Pak? Ya tadi yang kalau misalnya di NIT dia kan tanggal sektor 1 tanggal 9, misalnya tanggal 1 ini nggak kebaca, apa karena misalnya dikunci ataupun materi tidak bisa diakses, nanti diturunkan lagi pada tanggal 10-nya second read, dibaca lagi supaya tetap dapat stand materi lapangan gitu pada second read. Kalau misalnya di second read kebaca ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya nggak kebaca otomatis estimasi kayak gitu, karena kan besoknya harus sudah running di sistem buat bikin tagihan kayak gitu. Nah mungkin yang ini Pak, dapat dari cetak bill itu ada akurasi pembacaan ya. Data kalau Bapak kan megang yang industri, pakai BAPM nih, BAPM udah datang ke Bapak, udah ada publikasinya, Bapak double checknya komparasi datanya kemana tuh? Ke foto, kalau saya lebih fokus ke foto nggak ke BPM. Ke fotonya. Ke fotonya Apaan BBM Mas? bukti pembacaan meter Berita acara. ya. Kalau saya kan bikin apa namanya ini udah ada ya, jadi ada hitungan sendiri ya tetap di sini. Jadi nanti saya akan input foto hasil baca meter di sini, kemudian nanti akan saya generate. Misalnya dalam kondisi di sini tagihannya kok beda dengan yang di sini, berarti ada yang salah. Apakah dari publikasinya ataukah dari komponen tagihannya, itu saya cek ulang kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk salah bisa diminimalisir di situ. Jadi yang patokannya tuh si stand meternya itu ya, Iya. pembacaan sebelum dan sesudah itu. Kalau sebelumnya kan udah, ya maksudnya kalau untuk sebelumnya kan udah otomatis ada kan dipakai bulan Kemarin. bulan kemarin. Tinggal kita memastikan untuk yang bulan ini bacaannya berapa nih standnya, kayak gitu. Jadi nanti ketahuan kalau misalnya saya udah lihat di foto segini, atau katakanlah mereka salah input, pasti kan beda hasil akhirnya, kayak gitu. Nah itu nanti baru dicek ulang apakah saya yang salah atau mereka yang salah yang inputnya gitu. Kalau misalnya dua-duanya salah ya sudah lewat. Ya, kalau kayak gitu gimana Pak? Belum ada sih, belum ada. Belum ada sama-sama salah. Repot kayaknya. Repot karena kan si pelanggan udah terima ininya juga, BPM-nya, dia kan pasti akan cocokkan dari BPM angkanya standnya begini, di tagihan standnya begini kan beda, pasti mereka akan nanyain. Kalau industri begitu. Lebih jeli lah ya kalau Lebih jeli. duit ya. Uang sekecil apapun berharga. Oke.
Apalagi Kalau industri kan menghitung sendiri ya Pak, selain dari hitungan yang dari kita. Itu kayak tiap bulan ada kayak pencocokan dari industri ke kita, atau industri menerima dari kita kalau misalnya ada salah dari kita terus bakal dikoreksi. nyocokin tagihan maksudnya. Iya, kayak apa ya, misal dari kita billing dapat 2 juta mungkin di industri. Nah terus di industri kan juga menghitung itu apakah dicocokkan datanya sama kita atau Biasanya mereka kalau dihitung gitu? kalau industri nyocokin cuma stand doang ya, mereka kadang nggak pernah ngitung perkalian tarifnya, jarang gitu. Biasanya standnya aja, kok standnya beda, baru itu mereka tanyakan. Tapi Stand itu volumenya berarti ya? ya stand buat mendapatkan si pemakaian kubikasi pemakaian mereka gitu. Jadi standnya beda, ya otomatis pasti kubikasinya beda. Ini kalau udah standnya sama, ya kesannya pun pasti sama lah tagihan, hitungan tagihannya. Karena kan saya pun nariknya dari sini juga, bukan dari tempat lain maksudnya. Iya. Oh, tapi dari mereka itu menghubunginya ke siapa Pak? Maksudnya ketika double checking gitu? Langsung ke, biasanya kan ada, kita kan Oh, email. email ya, ngebalas nge-reply email. Kalau nggak lewat sini ya lewat kontak center bisa, kayak gitu. Tapi yang nerima Pak ya apa kontak center? Kalau kontak center ya kontak center. Nah tetap dikirimnya ke sini juga, di forwardnya. Mereka kan ada apa namanya, penerimaan laporan komplain, nanti disampaikan ke kita gitu, ke tim masing-masing gitu. Ataupun ada yang biasanya langsung via apa namanya, nge-reply email yang kita kirim, misalnya komplain menanyakan kenapa nih beda, ya nanti kita bisa jelaskan. Kalau misalnya fotonya sudah sesuai, tapi jarang sih yang beda, kayaknya lupa ya pernah apa enggak ya. Intinya kita kalau untuk pil sudah sesuai dengan yang difoto aja gitu, hasil pembacaan meter di lapangan kayak gitu. Beda halnya kalau misalnya estimasi kan, kalau estimasi misalnya itu bisa terjadi karena dua ya, bisa karena nggak bisa diakses ataupun meter rusak. Meter rusak itu pun nanti akan dihitung lagi nih estimasinya. Kalau meter rusak kondisinya dia meternya di angka 72 misalnya, itu sudah berapa bulan terjadi. Nah di estimasinya itu pasti kan standnya harus lebih dari itu, karena kan banyak ada masa si meter nggak jalan tapi pemakaian tetap jalan gitu. Jadi di CCNB harus lebih dari 70-an gitu, pasti akan beda. Dan itu pun sudah dikomunikasikan, biasanya dikomunikasikan dari meter readingnya ke ikonnya langsung ke pelanggannya, bahwa akan dikenakan nih estimasi karena meter rusak, meter mati gitu. Jadi nggak ada komplain setelah kita keluarkan bil, ada komplain lagi, itu nggak ada lah istilahnya, diminimalisir gitu. Jadi ke yang ke Pak Jaya ada komersial instansi juga ya? Ada. Kalau sosial nih? Sosial Sosial tuh apa sih? Sosial itu ya untuk rumah ibadah, misalnya panti asuhan yang enggak ada, itu kategori nanti di WP ya, WP punya dia daftarnya, masuk mana sosial apa aja. Tapi saya jelaskan sedikit. Sosial ya seperti misalnya panti asuhan yang istilahnya Dipakai orang banyak gitu ya? ya tidak ada kegiatan profit lah istilahnya, untuk sosial, pure sosial gitu, kayak rumah ibadah kayak gitu, masjid, musola, itu masuk sosial. Nah kalau R1, R2, R3, R4 ini kan rumah tangga. Ini berdasarkan dari apanya mas, R2 kan rumah tangga sederhana, kalau R3 yang menengah, R4 itu yang mewah rumah tangganya, rumah mewah. Kalau instansi pemerintah ya kantor pemerintahan, komersil untuk usaha, industri ya kegiatan industri, tarifnya beda-beda. Kalau R1 sudah nggak ada ya, ini untuk bangunan yang semi permanen. Kalau sekarang udah nggak ada R1. Oh gitu. Jadi masuknya kalaupun ada ya masuknya R2. Pakai tenda. Kalau instansi pemerintah nih kayak misalnya ada taman kota gitu dia pakai utility air.
ke ini instansi? masuknya kantor pemerintahan kayak di depan nih PMI itu dimasukin instansi pemerintah juga. Terus kantor apa sih, kantor ABRI itu apa? Markas Kodam kodam Oh ya itu. Koramil Koramil. ya? Kodam Koramil. Ada juga tuh. Terus pemadam kebakaran ada juga sih yang pasang. Oh, pemadam bukan sosial. Itu bukan Instansi ya? Jadi tergantung penggunanya, mungkin cuma buat MCK ya dia tetap pakai IP. Kalau yang saya tahu ya di domestik. Kalau yang disatuin ke atas yang sekarang ada ya cuma ini aja, komersil, IP juga ada, sosial juga ada, tempat ibadah ada yang meter satuin. Iya, gede banget. Tadinya sih industri di wilayah industri, cuma karena penggunaannya apa sih kayak gudang apa ya, jadi dirubah ya tempat ibadah. Jadi dia mengajukan rekas tarif, perubahan tarif sosial jadi ACC jadi sosial, tapi meternya tetap satuin. Kalau perubahan tarif itu, terus kan waktu kita inkras tuh ada pertanyaan, kalau misalnya tadinya dia pas pertama kali melakukan penyambungan pertama kali inisialnya tuh dia di kategori R2. Terus suatu waktu dia nambah kapasitas tanpa pemberitahuan gitu. Kita kan ada mekanisme pengecekannya tuh berkala. Kalau kalau tarif yang residen ini berdasarkan dari luas bangunan ya. Iya, terus tiba-tiba dia nambah bangunan. Oh iya, gitu. ya itu. Itu kan kita punya mekanisme pengecekan berkalanya tuh Pak. Memastikan ini nih. Kalau berkala saya kurang tahu ya timnya siapa. Cuma kalau misalnya penggunaan bangunannya itu berbeda, biasanya pertama ada laporan dari charter. Itu mereka sudah diinformasikan oleh AETRA kalau misalnya ada perubahan-perubahan itu interaktif gitu. Proaktif untuk menginformasikan kalau misalnya ada perubahan. Selain itu kan di bawah ada tim legal tuh, mereka juga kadang melakukan infeksi masalah itu juga gitu. Kalau untuk program untuk infeksi memang harus ada khusus timnya, program dari perusahaan. Dulu sempat ada reklas tarif tahun berapa kan? 2017 itu dibentuk timnya khusus untuk inspeksi masalah tarif. Ada yang naik, banyak yang naik sih. Kedapatan tuh ya. Banyak yang naik. Nggak lapor gitu. Sidak. Banyak yang naik ya, banyak yang komplain juga. Gitu resikonya. Kalau misalnya kayak tadi yang dia gudang terus mengajukan jadi tempat ibadah dari komersial berarti ke sosial gitu ya. Dari industri sih itu. Dari industri ke sosial. Itu ada kualifikasi sih Pak? Iya. Dari penggunaan Iya, ketika misalnya saya punya gudang nih, terus saya mau ini jadi tempat ibadah nih. Kira-kira secara administratif itu apa yang harus saya penuhin gitu? Oh, itu syarat-syaratnya. Contoh kasus saja. Apa namanya ya? Namanya siapa? Oh ini pewarta. Sebenarnya kalau yang paling penting sih ada dokumen penunjang kalau memang itu adalah tempat ibadah gitu. Karena kan jauh ya, tarifnya jauh tuh. Iya. Ini begini nih, di kelompok pergudangan. Pergudangan itu rata-rata kita kategorikan industri. Cuma dia ini dipakai buat tempat ibadah.
meternya satuin. Nah, yang dilengkapi yang kemarin kita tim legal minta ini nih. Pertama adalah ini, dan mana lagi ya? Nah, apa ini namanya nih? Persetujuan bangunan gedung. Ya, intinya ini tempat tersebut digunakan untuk tempat ibadah gitu. Kemudian kalau nggak salah diminta data kepengurusan, keterangan bangunan ya gitu. Fungsi keagamaan yang lebih Berarti emang harus ada iya secara dokumen. administratif ada dokumen Dokumen pendukung kalau memang itu buat tempat ibadah gitu. bukan pas kita ngecek sana ada orang sholat banyak terus Wah. kayak gitu ya. Iya Pas kita pergi orang-orang sholatnya bubar gitu. kan, bubar jadi gudang lagi. Di gudang Masalah aja. Jumat. Bisa jadi ya, nggak tahu juga sih. Kalau udah ada ini sih enak. Kita pegangan ke situ. Kalaupun nanti misalnya ada perubahan ke depannya, ya kan ada charter yang baca, itu mereka proaktif buat ngelaporin ke atasannya kalau misalnya sudah berubah gitu. Ternyata tetap pakai gudang. Iya takutnya kan gitu. Jauh, harganya jauh tuh. Jauh. Emang jauh. 17.000 ke 1.000. Yang bisa aja kan bandel. Misalnya saya punya gudang. Mm-mm. Ya Lumayan nih kalau sosial 1.000 nih. Kumpulin aja 40 orang sholat kita. Sama bikin surat-surat itu doang kan lebih enak kan mas investasinya kan. Tapi kalau yang kejadian sih banyak yang ini penggunaan misalnya buat musola di connect ke rumah Oh, atau di ke tap. di connect banyak. Oh iya bisa. Itu nanti ada tim ilegal yang melakukan penanganan pengecekan. Itu masuknya ilegal ya. Iya. Murah. Iya, Ru. 1.400. 17.000 Oh, bisa. gitu. Salah dia lain. Itu inspirasi ya. Nah, jadi Jadi kalau kalau misalnya apa ya, kan retap Pak, itu kalau misalnya pemakaiannya nggak banyak, itu bagaimana cara kita tahu dia itu nggak retap atau memang ada niatan illegal retap gitu? Misal yang dipakai itu mungkin 1 atau 2 meter kubik untuk rumahnya, Oh gitu. Untuk industri apa untuk semua? semua misal. Gini, kalau charter kan biasanya melakukan pembacaan. Kemudian mereka diarahkan ada keran di depan. Itu biasanya mereka cek di situ. Keran rumah depan. Kalau misalnya muter berarti dianggap normal. Tapi dari tim meter reading pun kalau nggak salah itu ada yang melakukan monitoring, misalnya berapa lama tuh nol terus. Itu yang ada yang orang khusus meter reading yang melakukan pengecekan ke lapangan. Jadi ngecek khusus nih meternya normal apakah mati gitu. Kalau misalnya normal ya tetap dibiarkan, di take out dari daftar yang mereka bikin. Kalau misalnya mati ya nanti akan dieksekusi untuk diestimasi meter rusak gitu, diestimasi, dieskalasi gitu, kayak gitu. Jadi ada timnya metering yang melakukan pengecekan khusus yang kes-kes kayak gitu. Ya Pak. Mm-mm. Kalau industri pun sebenarnya sama, cuma jarang ya. Industri kalau misalnya pemakaian ada keekonnya kan, keekon mereka melakukan kunjungan ke pelanggan-pelanggan mereka gitu. Jadi satu keekon menghandle beberapa pelanggan industri. Nanti ke sana, udah belum ke sana ya? Belum. Ya, nanti akan ke mereka juga gitu. Mungkin nanti akan diajak juga cara baca meter di lapangan, kan mereka baca juga sebagian pelanggan-pelanggan besar gitu. Kalau kemarin waktu di distribusi sih kita cuman ke pelanggan ngecek pressure, Tekanan lah ya. cek CPP. Ke domestik apa industri? Kalau domestik industri kayaknya industri cuman sekali kemarin karena ada kebocoran setelah meter di Cinglu, Cinglu, Victor Cinglu pada Lumis, sama Pak Jajak. Pak Jajat. Cek pressure. Nanti
Ngomong ke Papua. Jadi ini hari pertama kita ini Iya. di CSMB. Alhamdulillah udah mulai kebayang nih alur-alurnya. Iya, dari tarif Pak ya, tarif. Seenggaknya gitu. Seenggaknya ada bayangan. Iya, nggak terlalu jelimet sebenarnya sih. Ini teknik semua ya? Saya teknik tadi. Teknik sipil, teknik kimia, saya administrasi bisnis. Teknik keuangan. Pinter pada mah ya. Teknik bisnis. Teknik bisnis Teknik bisnis. Ngerti kan? lebih ngerti. Mana di sana? Sama-sama ya. Pak Adam apa ya? Di MBJ. Ah, Asik guys, saya Asik, guys. gantiin Rio. oh, Rio kesini saya gantiin. oh dia di sana. Dari MBJ dia. Kalau misal kayak rumah tingkat itu berarti penentuan tipe rumahnya berdasarkan luas bangunan atas, bawah. Iya, dikali 2. Luas bawah berapa, atas berapa. Intinya luas bangunan. Bukan luas tanah ya. Luas tanah. Karena sama sawah-sawahnya dihitung. Jumlah Sama-sama. kamar mandi juga nggak ngaruh tuh. Luas tanah rumahnya kecil, aduh, repot tuh. Tapi rumahnya kecil kalau isinya keran semua. Jualan air. Silang tuh. Rumah curang. Biru. Bir. Air biru. Air biru. Lagi Kalau ada misal yang- kayak apa ya, yang punya lahan kayak sawah atau kayak perkebunan itu termasuk biaya yang kemana ya Pak misal? Oh nggak tahu sih. Ini kayak irigasi kan. Kan pakai air irigasi tuh, pakai air sungai. Di sini iya nggak ada yang pakai air etra ini. Agak mahal ya guys ya. Iya guys. Agak mahal ya. Irigasi. Maksudnya tarifnya pun apa nanti bingung ya. Belum ada maksudnya rata-rata penggunaan buat aktivitas ini rumah tangga sama industri. Kalau komersil ada, kalau renang kayak gitu ada. Ini kan masih emang bener sih pertanyaan lu sebenarnya. Ada masuknya lagi gitu. Kan kabupaten kan masih banyak yang Iya kan masih sawah, ada punya sawah. petani, perkebunan. Kalau mereka tetap dihitungnya tuh ya, berarti kan luas bangunan aja kan. Iya, Masuknya ke rumahnya RW. aja, Pak. Ya, tapi logikanya kan pemakaiannya pasti gede kalau buat sawah. Iya. Tapi Jadi paling masuknya ke golongan R ya Pak. Ke rumah tangga kan. Ya kan? Nggak ada golongan petani gitu, nggak ada. Tapi yang jelas pasti ketahuan sih misalnya rumah tangga dia pemakaiannya Gede. gede ya kan, aneh juga ini buat pakai apa nih, kan dicek pasti apakah ngonek kemana nih kan. Kan banyak rumah pakai R2 misalnya, konek ke kontrakannya banyak. Jadi takutnya akhirnya dipakai buat ngebecekin sawah gitu Pak. Jadi bisa. Gitu kan, dia takutnya gitu kan. Lebih banyak Oh sawah. iya, kalau punya aset kayak gitu berarti beda gitu ya Pak. Maksudnya dia punya ini rumahnya ini kontrakannya ini. Jadi itu beda ya nanti. Apa nanti disatuin aja dihitung sama semua gitu. Iya harusnya sama. Jadi misalnya dia ada rumah R2 terus ke kontrakan harusnya harus beda, tarifnya beda. Kalau nggak mau beda ya pasang baru. Kayak contoh pun ada rumah dengan warung R2 itu biasanya plus 1 jadi R3 gitu. Walaupun rumah tangga sederhana ada warung jadinya R3. Jadi Karena ada kegiatan. misal nih awalnya dua punya kontrakan dan dimakan ngetek kan dia ngetek sendiri. Jadi apa namanya dari kitanya sendiri udah langsung ngasih pilihan gitu ya ke pelanggan gitu nanti ya, Pak. Mau jadi R2 tetap atau Iya harus ada ini sih apa tim khusus yang melaporkan itu. Kalau misalnya pelanggan dari kita juga nggak ada yang inspeksi ya nggak ada perubahan gitu. Kecuali kita ada tim khusus misalnya dari legal nih, dia Keranas itu juga misalnya dicek ini rumah konek ke kontrakan ya bisa diajukan untuk naik tarifnya gitu. Agak susah sih emang kalau kayak gitu kan. Kita juga pas daftar dia niatnya cuma buat pasang buat rumah doang
kita nggak tahu mau dipakai kemananya. Tiba-tiba bikin kos 50 pintu. Kayak bisa. Tapi kalau kayak gitu kan pasti kebaca ya Pak? Pasti kebaca kalau dikasih penggunaannya melonjak. kemudian bulanannya pasti ada anomali gitu. Iya, yang tadi itu tim meter reading itu, yang misalnya dia melonjak ataupun nggak ada pemakaian sama sekali, ada orang yang ngecek khusus gitu. Ketika ada anomali dicek ini ada kebocoran pipa dalam atau dia makainya di tapping kemana kayak gitu kan. Ya kayak gitu. Langsung samperin. Kalau misal saya punya ruko nih Pak, dia itu jatuhnya itu bakal ke rumah atau komersial? Rokoknya kayak gimana? Bedanya nanti di ukuran bangunannya atau nggak tahu sih kriteria komersial seperti apa? Itu ya logikanya ke komersil ya kalau ruko besar ya. Tapi Kalau nanti cuman ruko 2 lantai itu Pak, bawah buat Kayak jualan, bawah, atas buat rumah gitu. tempat tinggal. Ada yang kayak gitu. Kayak penentuan kriteria dari penghasilannya atau itu jelasnya nanti ke tim marketing. di marketing? Iya kayaknya itu di Mereka yang menentukan dong. klasifikasi harga. Karena ada juga sih yang kayak kios ya, R2 masih banyak. Jual milik. Karena di R1 sampai R4 itu tuh kalau nggak salah ada klasifikasi dia tuh rumah pemakaian sekian dengan usaha atau enggak kayak gitu. Itu ada di Oh iya. di WP itu ada jadinya. Oh iya benar. Kemarin apa dijelasin Yang nggak ya? pegang. Ada tulisannya. Siap. Terima kasih Mas saya. Ada lagi nggak Bro? Ya kalau nggak ada istirahat. Tapi cukup sih. Kayaknya juga mau kerja ini, gangguin. Yang kayak itu ada sih tapi ya. Di kalau misal data komersial sama industri di website juga ada juga. Ada tetap ada. Tagihan setahun akhir seri meter ada, alamat, nama doang yang di biasalah kayak yang lain sama kan, privasi. Nama sama alamat sih yang di nggak di ini bintang-bintang gitu tuh. Tapi stand sama publikasi ada jumlah tagihan. Kalau Pak ya berarti full yang industri aja ya Pak atau bagian komersial juga? Satuin ke atas, intinya satuin ke atas meternya. Oh Karena kan yang komersial juga ada yang dia pakai satuin duain. iya. Oke. Udah nggak sih? Oke. Nanya. Ngeblank. Saya agak duluan udah banyak ilmu. Ngeblank. Nah, nggak usah terlalu dalam, nanti kan teknik mah kok ini dikirim ke Bintan Pak. Udah ke Bintan. Bisa. Makassar ya, lu mau kemarin lu cerita sama gue kayak ke Makassar. Bintan Mas disuruh Bintan. bikin batu. Waduh, juga Bandung. Oh iya lu dari dulu. Iya. Iya sama pasien. Tapi asal mana emang? Saya asalnya Jember sih Pak. Wah, Jember. Waduh, jauh banget. Bagian laki-laki belum berkeluarga. Udah mau sih. Mana aja. Yang udah ada yang keluar, Padam udah keluar? Belum sih. Belum. Masih bebas kemana aja berarti? Bisa ada piaraan di rumah. Apaan, kucing? Kura-kura. Nggak bisa ditinggal. Itu nggak bisa ditinggal itu. Si ada tuh kura-kura tiba-tiba. Tiba-tiba gue disuruh ke Pekanbaru nggak bisa tuh. Ada kura-kura. Ada gula. Alasannya Gula kan nggak bisa dibawa ke air. Jangan clubhouse. Gimana? nanti kalau ada ini mah bisa nanya lagi. Masih ada domestik. Ini film collection kan 5 hari. Masih banyak. Iya, kalau rata-rata sih di sini paling sekali doang udah, sisanya ke collection. Iya, nggak banyak materinya. Ya pemahamannya cuma situ doang. Yang penting tahu alurnya doang. Coba yang di input manual apa aja? Itu mah ya yang tadi kayak intinya kalau reading di bawah
reading yang hitam tuh, tag hitam. Hmm. Kalau saya yang apa namanya, tagihannya. Stand Stand di bawah. Oh, Saya cuma tagihannya doang. tagihannya doang ya. Mm-mm. Manual itu ya. Iya, Satu-satu. satu-satu sama tarik layoutnya, kemudian kirim ke pelanggan gitu. Kalau yang lainnya cash ya, kayak biaya lain-lain kayak biaya balik nama, itu prosesnya di sini juga balik nama. Balik nama kan dari aduan pelanggan ke CS ataupun ke Ekon, ya nanti masuk sini, yang berubah dari sini gitu. Bayar juga itu. Buat balik nama, biaya balik namanya juga murah, 27.750. 750. Udah plus PPN itu. 750 udah plus PPN. Sama industri domestik sama kayak gitu, nggak ada perbedaan. Cuma administrasi doang itu sebenarnya. Administrasi doang ya, yang penting kan kita intinya meterannya dibaca, kita dibayar sama siapa kayak gimana. Tapi tetap ada syarat ininya, dokumen yang harus dipenuhinya tetap. Seperti itu. Kalau Pak Yaya buat yang industri satuin ke atas, buat kalau domestik tuh Pak Sandy. Selain itu yang dibaca sama catat. Charters 94.000 cuma 2 orang charternya Pak. Yang apanya nih? Yang keliling Charter mah banyak. banyak. Banyak, ada berapa orang ya? Kita kan pakai vendor charter. Dia kadang sehari ada yang 100 berapa ya? Di bawah 200 mungkin ya pelanggan yang dibaca tuh sama charter domestik. Sekarang nggak tahu tuh di berapa. Kalau domestik kan dia rumah, pelanggannya kan ngejejer, bacanya begitu. Kalau industri beda, industri kan harus ngetuk pintu dulu. Iya. Di sebelah sana 800 gitu. Berarti yang baca meter ke industri itu kayak pajajat gitu. Bukan, kayak kunnya langsung. Kalau pajak kan tekniknya. Kalau teknikalnya dia kalau ada kerusakan tuh kayak pajak. Bu Cindy. Iya, kayak Bu Cindy itu. 800 tuh. Enggak 800 kan, mereka tuh yang besar-besar aja bacanya. Enggak semua ini. Yang dibaca mereka tuh ada berapa ya? 199 ini dibaca mereka nih. Mereka kayak pun ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. 199 Iya, sisanya ya dibaca shutter. dari 800 yang di atas 1 inci yang dibaca secara langsung dengan BAPM itu 199 Dibaca oleh Kekon ya. dibaca oleh Kekon. Metodenya sama kayak charter industri, maksudnya 2 orang. Metodenya dipoto, isi BPM, tanda tangan. Yang 600 sisanya Dibaca charter. oleh charter. Jadi ada khusus charter industri, ada 2 orang. Pembedanya apa Pak? Berarti? Sama? Yang dibaca oleh Kekon sama Oh, ini yang pelanggan besar-besar aja, yang badan khusus. publikasi. Pelanggan besar, penggunaannya banyak. Sama mungkin efisiensi bayar charter. Iya. Kalau dibaca kayak semua kan bayar charternya lebih ini berkurang. Iya. Mungkin ke situ. Kalau ini kan deploy Kekon kan paling bensin doang paling kan ya keluar. Kan mereka udah digaji. Oh, bensin nggak ada ini lagi. Bensin kan udah masuk itu komponen. Komponen. Kan nggak dipisah kan? Emang masih dipisah? Saya sih enggak sih. Enggak. Udah digabung kan? Langsung segitu THP. Belum sekarang nih, mode kan naik lagi. Belum mau naik. Apa? Nah kalau ceritain itu Pak Ana mau udah naik duluan. Iya, nggak ngomong-ngomong aja dia mah.
naik lagi tuh, Aduh, naik darah, naik pitam. hitam bro. Itu 190 Berlima ya. berlima. Kenal kalau sama Bu Cindy kenal ya. Wah, sini doang ya. Bu Cindy, Bu Anjar. Ibu-ibu Ibu-ibu doang, cuma emang khusus spesialis ibu-ibu. Enggak, ketemu waktu ke Jogja yang waktu itu. Saya nggak ikut ya. Kenapa nggak ikut? Standby sini. Sedih amat. Ya nggak apa-apa. Nggak apa, Jogja juga di hotel doang sih. Nggak kemana-mana. Cuman ke Prambanan sekali. Sisanya acara di hotel. Door prize dapat apa? Door prize enggak dapet. Nggak dapat. Itu dapat motor di bawah. Itu bingung sih. Kok bisa gitu? Jangan negatif thinking. Ya memang rezekinya bagus. Iya itu. Dari zaman di MBD juga rezekinya bagus. Bagus ya. Sering dapat door prize. Oke. Ini sih Pak, yang desain dari Bu Ani tadi itu kalau misal kayak perubahan PPN itu bagaimana Pak pengaturannya Pak? Perubahan apanya? PPN kan pemerintah sempat 12% Oh. rencana terus jadi 11% kan. Itu kan infonya dari ini ya, kalau internal kita ya, infonya di bagian finance. Nanti kalau untuk perubahannya ya kita koordinasi ke IT untuk berubah di sistem. Itu yang sisanya ya buat komunikasi ke pelanggannya, kayak apa namanya, tim apa Mbak Ira, tim apa namanya, Korkom, nanti komunikasi ke pelanggan bikin pemberitahuan kayak gitu. Sama Keikon juga akan komunikasi ke pelanggan kayak gitu. Intinya perubahannya di sistem IT yang berperan, kita yang ajukan perubahannya berapanya berdasarkan aturan yang ada gitu. Jadi hitungannya kayak ya rumus Excelnya aja yang diubah gitu ya Bay, tergantung. Iya, dalamannya aja. Kan nggak semua komponen di ini kena PPN kan. Jadi yang kena PPN kayak jaringan, kemudian biaya lain-lain kayak tadi balik nama, biaya buka segel itu kena PPN pasti akan berubah gitu. Kalau infonya sih ini apa namanya, perubahannya pada DPP-nya berubah hitungannya, kemudian PP-nya dikali 12%. Agak rumit juga sih ininya aturannya. Iya. Mungkin harusnya semuanya sama, naik semua. Karena ditahan ya cuma barang mewah gitu doang ya, 12%. Terus ada lagi? Udah sih Pak. Tapi biasanya banyak betul. Kalau dapet tawas. Terus sudah nyampe sana kan nanya lagi. Keluarin aja lagi, keluarin aja Bay, kalau bingung. Toilet keluarin jangan sini lah. Ingat pertanyaannya Pak, Pertanyaan. kondisi perut. Tinggal domestik ya, domestik nanti lagi. Sakit apa Pak? Kurang tahu, saya juga belum nanya. Pusing. Lah, yakin? Balik dulu. Balik jam berapa ini balik? Enggak, ke ini ke Oh, orang. iya. Kaget gue. Oh, mau berjalan ke sana Pak maksudnya. Kasihan Pak ya juga. Harus ada yang dikerjain. Iya nih, ini ngerjain apa Bu ya? Itu loh email. belum bacaan. Iya, ini kayak ada banyak kirim. Oh iya, belum masuk siklus ya malah? Belum. 9 ya? Belum masuk siklus. Sekarang biasanya kalau nggak ada ini ngupdate data, inputan. Ini sekarang lagi ngupdate NPWP. NPWP jadi 16 digit kan. Harus diupdate.
Deh ngopi dulu nah. Jadi. Makasih Pak. Yuk lanjut. Terima kasih banyak. Ya. Ini full daging. Ayo Pak. Terima kasih ya Pak. Pak, terima kasih Pak. Bu, Ini sini dulu nggak apa-apa nih. sini dulu ya. Habis kesini lagi kan? Iya kayaknya. Kosong. Pada kemana ini orang-orang?